Oke, halo teman-teman. Jadi berikutnya kita akan membuat untuk coba kita buka dulu ya. Oh iya, kita lupa sambungkan dengan exam. Em, ya seperti biasa pastikan Apache dan MySQL dalam keadaan aktif ya. Oke, kita masuk. Kita ke pelanggan ya. Kita buka Visual Studio Code dulu. Dia ada di setelah Love Laundry langsung masuk. Nah, nama filenya apa ya? Index ya untuk login ya. Oke, kita masuk ke menu kita sebagai pelanggan ya. Oke, kita index 2 .php. Nah, jadi ini kita login sebagai pelanggan. Nah, oke. Jadi kita sudah membuat sampai sejauh ini ya. Untuk biodata ya, nanti kita akan bagi jadi 2 grid. Di sini kita untuk pelanggan bisa ubah password kan. Jadi nanti di database ini ya pelanggannya bisa ubah passwordnya. Caranya kita buat grid baru dulu. Grid baru ya, kita pakai script grid ya. Oke, kita pakai script grid. Kita ke mana itu, beranda ya, pelanggan beranda. Oke. Kita scroll ke atas di bagian, nah ini kan bagian yang biodata kan, yang berisi nama, alamat, telepon, email, dan jenis kelamin kan. Coba kita lihat ya, betul kan, nama, alamat, email, telepon, email, dan jenis kelamin. Oke, kita langsung saja di bawah BR ini. Nah, kita buat grid masing-masing grid itu kita buat panjangnya 6, kita bagi 2 ya. Untuk ini sendiri dan untuk ubah password tadi yang sesuai yang saya bilang itu 6 ya. Oke, kita langsung saja buat gridnya. Di kelas sama dengannya. Sorry, 6. Ya, untuk nama kita ini sudah 6. Nama PP ko nama oke. Telepon, email, jenis kelamin. Oke. Nah, kita pisahkan. Oke. Supaya penanda ya untuk grid yang baru. Div kelas sama dengan call sem6. Di sini masuk post
kita nanti buat filenya yang bernama ubah password.php. Ya, kita masukkan input group prevent ya, supaya apa, supaya lebih rapat begitu ya pada saat isiannya begitu. Put text ya, yang pertama email ya, tutup span, tutup div. Nah, di sini yang kita akan memasukkan form controlnya ya nanti. Jadi akan nanti mengambil email dan mengekspor maksudnya mengimporkan ke ubah password.php ini ya. Kita langsung buat saja class form control. Dia required ya, tipenya apa, text ya, text, name-nya sudah pasti email. Placeholder-nya itu masukkan email. Oke. Sama juga ya, seperti mana itu? Post. Lupa buat di sini. MB2. Oke. Put group prevent. Ya, sebenarnya sama saja ya, cuman bedanya di sini di apa ya, isiannya ya. Kalau ini email, ini berarti password lama ya. Jadi nanti diminta untuk memasukkan email dan password lama. Jika sesuai maka maksudnya email dengan password lama ini benar ya, sesuai di pelanggan yang dimaksud ya, berarti dia diperbolehkan untuk nanti kita buat juga untuk form control password baru ya, nanti dia akan terupdate ya di pelanggan sih. Ya, kalau misalkan email atau password lamanya salah, berarti dia tidak perbolehkan untuk mengubah ya. Kan bisa jadi itu orang lain ya yang ubah begitu, bukan pelanggan yang bersangkutan mungkin.
ya. Jadi kita lanjut. Ini tipe-nya password ya. Nama misalkan PSSL, password lama. Oke, place holder, masukkan password lama. Oke, tutup div. Berikutnya untuk password baru ya. Div class sama dengan span class input group text. Ini kita kasih nama password baru. Tipenya sama ya, password. Name-nya misalkan PSSB, password baru. Masukkan password baru. Oke. Kita kasih BR, lalu untuk kelas ya, ini kita kasih button untuk ya submit ya, button kelas button sukses. Oke. P-nya sub. Value-nya ubah password ya, ubah password. Oke. Lalu kita buat sebuah file baru. Tunggu, ini lupa tuh. Ya, oke. Di dalam pelanggan file tadi namanya ubah password. Sama namanya ya, ubah password.php.
Ya, lalu di sini nanti kita akan menggunakan yang cek duplikasi data ya, script cek duplikasi data. Mana tuh, cek duplikasi data, cek duplikasi data ya ini. Sebenarnya pakai yang mencari data di tabel ya, itu juga bisa. Nanti sisa kita taruh ini historio untuk kembali ke satu halaman sebelumnya, tapi tidak tidak menuntut untuk pakai ini juga ya. Bisa kita buat manual kayak yang location ya, index PHP, nanti kita sesuaikan saja langsung ya, terserah kita saja sih. Oke, kita langsung saja di sini ya. Oke, kita langsung pertama dari kita tanda tanya PHP, lalu kita include dengan konektor ya. Saya rasa ini sudah biasa kita lakukan ya untuk dalam membuat file PHP baru. Oke. Nah, kita tambah keterangan koneksi database. Oke. Berikutnya kita hubungkan dengan getData ya, karena getData itu yang ada filternya. Oke. Nah, kita buat keterangannya itu fungsi untuk menjaga yang tidak sesuai. Oke. Cloud. Di sini kita buat getData .php. Ketik 1 titik koma. Di sini ada yang belum beres, yaitu ya lupa spasi. Ya, di sini kita tinggal menggunakan script bukan ini, update data. Kita mana itu update data ya, ini ya, menangkap data yang dikirim dari form ya. Form yang dimaksud itu yang di beranda tadi ya, yang dia sudah kirim apa tadi, ID pelanggannya itu. Oke. Jadi dia akan nanti mengubah berdasarkan ID pelanggan yang dimaksud ya. Oke. Tapi tadi kita belum kirim ID pelanggannya. Oh, nanti saja dulu. Menangkap data yang dikirim dari formnya. Misalkan kita kasih nama variabel 1, kita panggil fungsi filter, dia post yang paling pertama email ya, mana itu titik koma di sini, salah. Berikutnya nama dari variabel 1, nama variabel 2, sama juga fungsi filter, post. Ya, dia post apa coba kita lihat tadi di beranda. Oke,
di beranda ya, ini kan PSSL ini L. Oke. PSSL dengan PSSB kita kembali ke ubah password pakai kurung siku PSSL dengan PSSB post PSSB. Oke. ID pelanggan kan apa juga kan harus ditangkap kan dari sini kan, cuman tadi kita belum tangkap tadi dia, sepertinya belum ya. Nanti baru kita buat ya. Bentar. Tanda dolar post ID pelanggan. Ini kita akan mencari data masuk SQL terus ini bukan MySQL query. Oke, kita panggil variable connector. Sorry, tanda tanya select bintang from apa. Ini ID pelanggan berarti from pelanggan kan, from pelanggan. Where apa yang parameter yang kita kirimkan email dengan password kan, tapi password kita pakai yang di pelanggan sini, bukan PSSL ataupun PSSB kan. Kalau PSSL dengan PSSB kan itu dikirim dari phone tadi kan, tapi ini kita ambil dari pelanggan, tabel pelanggan, jadi harus samakan. Where email ya kan, sama dengan tidak, kita pakai like variabel yang menampung email. Oke, nama variabel 1 kan, nama variabel 1 and password kan. Coba kita lihat password di sini apa. Password kan, password kita dan password like variabel yang menampung password. Tidak. Oh iya, ini password lama kan. Password lama kan sama saja ya dengan password yang di sini kan. Jadi kita variabel yang menampung password lama sama saja dengan variabel yang menampung password kan. Jadi kita panggil nama variabel 2. Oke. Pas. Oke. Kita buat if sekali. Ini terlalu
terus. Ya, data kan. Nah, ini kita buat pertama untuk jika email dengan password. Oh, ini kurang lebih. Email dengan password yang tidak ada di sini ya. Jadi tidak ada di inputan sini, tidak ada pelanggan yang memilikinya, tapi dia input begitu ya. Jadi kalau kebalikan, biasanya kan else-nya yang jika tidak ada di inputan sini kan. Nah, berarti kalau kebalikannya begitu, kalau yang jika ada duluan berarti lebih kecil 0 kan, berarti kebalikannya berarti 1 begitu. Kita buat demi keterangan data tidak ditemukan. While variable d sama dengan SQLi fetch array dari apa? Array dari data sini kan. Data. Nah, kita buat jika salah satunya tidak ada ya, tidak ditemukan, maka tidak akan mencetak echo mencetak kan. Oke, kita lanjut script. Misalkan kita buat email dengan password tidak ditemukan atau apa gitu. Email atau password salah saja kita buat. Ya, di sini tergantung kita berkreasi ya. Intinya nyambung saja. Email dan atau password lama. Kan tidak, password baru tidak mungkin salah. Jadi password lama. Tidak masalah. Lalu dia akan kembali ya, satu script sebelumnya ya. .go ya, -1 artinya mundur 1 script. Oke. Lalu kita buat else-nya. Oke. Kalau ditemukan berarti dia akan mengupdate kan, data ke database. Oke. Update pelanggan kan ya, tapi yang diupdate cuman passwordnya saja kan. Email kan tidak. Email itu cuman menandakan bahwa password 2 itu emailnya Siti Nurbaya dengan ID-nya 1
yaitu namanya Siti Nurbaya. Oke. Jadi email itu sebagai penanda saja sih. Oke. Wah, update pelanggan set kan, set PSSB kan. Sorry, set password sama dengan tanda petik 1 ya, yang dia ubah yang PSSB ini. Jadi bukan set PSSB karena di tabel pelanggan ini tidak ada yang nama filenya PSSB. Oke, kita nama variabelnya, nama variabel 3. Nah, ini where ID pelanggan kan, ID pelanggan yang tadi kita sudah kirim tadi dengan ID pelanggan. Oke. Ya, lalu dia akan mengalihkan kembali ke ini apa, beranda ya, beranda.php. Oke. Echo, ini dalam script dia akan memunculkan pesan berisi password telah diubah ya. Ini kreasinya kita saja, mau kasih keterangannya apa gitu. History ya, kalau dia mundur 1 sudah pasti dia ke beranda terapkan. Kita buat history itu ikut seperti ini ya, kurung 1 script ya. Di sini lupa titik. Sudah di password telah diubah. Di mana ya terletak kesalahannya? Script alert. Echo. Salahnya pasti di bagian atas ini. MySQL update pelanggan set password where ID pelanggan sama dengan ini nama variabel. Di sini nama variabel. Nama variabel. Lalu di mana ya, kita coba perhatikan baik-baik. Ini nama variabel 3 where ID pelanggan, nama variabel titik koma, dan ini tidak jadi apa keterangan itu. MySQL ini tidak perlu lagi tambahkan data. Update pelanggan set password where ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Oke.
Oh, di sini lupa balas petik 2 ya. Oke. Nah, kita lanjut. Password telah diubah. Historical history.co 1 script. Oke. Script kurang R di sini. Oke, pas variabel 1 nama variabel 2 di sini juga kurang. Di sini ketik 1 selesai. Ketik 1. Oke, sudah ya, saya rasa. Sekarang coba kita lihat di biodata. Belum, dia masih gabung. Kita lihat, salahnya pasti di bagian beranda. Kita lihat baik-baik. Div plus row. BR div plus row. Div plus BR. Jadi salahnya di mana ini coba? Di mana? Ayo, di mana coba? Ya, coba kita perhatikan baik-baik. Ya, di sini ada buka div kan? Ya. Di sini dia tidak tutupnya, dia langsung sambung saja dengan yang ini kan. Oke, jadi permasalahannya dia lupa tutup div. Di sini ada buka div 1, yang satunya itu kayaknya di bawah. Ya, di bawah sini lah untuk div apa. Ya, jadi dia apa ya, div ini gabung ya sampai ya tutup divnya di mana itu, password baru ya di sini lah kayaknya, antara ini atau ini ya. Jadi dia gabung tadi karena kita tidak memisahkan ya divnya gitu ya. Di mana tadi? Di sini. Kita save, coba kita lihat di biodata. Nah, ini dia sudah kan, dia sudah berubah. Untuk ini panjangnya sama kan, kalau kita hitung pasti sama. Untuk sebelah kirinya biodata, di sebelah kanannya yang ubah password ya. Oke. Ya, nanti tinggal kita masukkan saja email dan dengan passwordnya. Oke. Dengan password lama lalu password baru. Masukkan password. Nah, itu tadi tidak muncul placeholdernya karena ini kurang L. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini sudah kan, sudah muncul. Oke. Dan yang tadi yang kita lupa, apa tadi ya? Yang kirim parameternya kan, yang IDP kalau tidak salah kan, di ya, jadi dia harus mengirimkan parameter ID pelanggan ya. Yang tadi gimana IDP
usernya ada di ini kan, IDP yang berisi ID pelanggan ya, yang tadi sudah kan ketika kita login email baik, nama variabel kan kita login pakai email ya, sudah pasti nanti dia akan mengangkat email ya, dan dia akan menerjemahkan email itu atas nama pelanggan siapa begitu ya. Lalu kita buat variabel ID pelanggan IDP yang berisi filenya itu ID pelanggan. Ingat, filenya harus sama dengan yang di tabel pelanggan ya, kalau beda berarti error. Oke, kita panggil ya, panggil supaya nanti diekspor ke filenya. Parameternya itu akan dikirimkan ke ubah password .php sini ya. Jadi setelah BR ini kita masukkan input type tipenya kita kasih ident saja ya. Dia tidak untuk dirubah juga. Ini kita kasih di pelanggan value video tanya PHP echo value nya ya IDP ini kan, IDP yang berisi di pelanggan yang sudah diterjemahkan dari email ini ya. Oke, mana tadi IDP titik koma tanda tanya lebih besar. Oke, input IP dan lupa tutup ini ya, tutup tanda siku. Oke. Dan di sini harus ada tanda petik 2. Oke, sudah ya saya kira. IDP, coba kita buat password IDP. Jika dia tidak ditemukan, maka dia akan mengirimkan email atau password salah. Kalau dia ditemukan, maka passwordnya akan diubah. Sudah ya, saya pikir. Oke, coba kita testing. Emailnya misalkan Siti Nurbaya, password lama. Ketika kita masukkan password baru, coba kita teskan. Kan ini email dengan password lamanya betul kan? Coba ubah password, ada error. Di ubah password.php line 19 script di bagian oke, coba kita tambahkan echo di echo script alert, pesannya sama ya. Jika data tidak temukan, maka pesannya email atau password lama salah.
titik koma history logo. Pindah ke satu halaman sebelumnya, lalu tutup scriptnya. Titik koma. Oke. Lalu else. Oh, ini ada tanda apa, berpindah ke else ya. Jika tidak, maka di dalam kurung kurawal ini sampai habis. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini titik koma. Oke. Ini sudah betul. Email atau password lama salah. Kita langsung saja testing. Oke, dia ada ada catatan tadi, email atau password lama salah. Situ nurbaya@gmail.com. Coba kita buat password lama salah. Password lama. Nah, ini ada pesan kan, email atau password lama salah. Oke, berarti sudah betul untuk itu. Kalau betul masih sama juga. Di bagian coba kita disable dulu yang ini. Data tidak ditemukan. Like email nomor variabel 1. Password like nama variabel 2. Nama variabelnya sudah betul. Di email, coba kita tes lagi. Nah, ini dia. Cloud connector.php file opening. Ubah password semua. Apakah sudah ada konektor? Oh, ini lupa titik-titik garis miring. Nah, jadi masalahnya di situ. Nah, ini kan sudah selesai masalah. Password telah diubah. Oke. Lalu kita hidupkan lagi. Oke, jadi sudah ya. Tadi ketika kita memasukkan password yang salah, maka dia notifikasinya apa tadi? Ini ya. Email atau password lama salah. Dan ketika kita memasukkan email dengan password lama yang benar, maka ketika kita ingin mengubah password, maka pesannya ini, password telah diubah. Oke, mungkin
sejauh ini ya progres kita. Kita sudah berhasil mengubah password lama menjadi password yang baru ya, yang kita inginkan ya.